Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. El hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat radhinah illa ashabul yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejenak kita tinggalkan aktivitas kesibukan kita, keduniaan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila sudah diserukan panggilan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah kamu mengingat Allah, wazarul ba'id, tinggalkan segala jual belimu, tinggalkan segala urusan duniamu. Sesungguhnya yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia terbaik, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita dicatatkan menjadi hamba Allah yang bersama Rasulullah di surga. Kita ketemu dengan kekasih kita, manusia pilihan ini. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan, ada seorang sahabat yang bernama Abu bin Hashim. Sahabat ini setiap malam tahajud, tidak pernah tinggal. Dia selalu sholat malam, dia selalu menegakkan penghujung malam, tidak pernah tinggal sholat tahajudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada satu malam ketika dia ingin melaksanakan sholat malam, maka ketika itu sahabat tadi melihat ada orang, ada sosok, ada seseorang yang duduk di pinggir sumur tempat dia mau mengambil wudhu. Lalu Abu bin Hashim bertanya, siapa gerangan kamu? Dan ada urusan apa? Duduk, saya mau berwudhu, sholat malam, dan nanti kamu duduk di pinggir sumur bisa jatuh. Maka
sesosok itu menjawab, saya adalah malaikat. Ternyata yang di hadapan dia adalah malaikat. Lalu Abu bin Hasim melihat malaikat tadi sedang membawa satu kitab yang lumayan tebal, kitab tadi. Lalu Abu bin Hasim mengatakan, oh kamu malaikat, berarti kamu mau menyaksikan saya sholat tahajud. Kira-kira apa yang kamu pegang itu? Kitab apa yang lumayan tebal itu? Maka malaikat menjawab, wahai Abu bin Hasim, ini adalah nama-nama hamba yang dicintai Allah. Nama-nama hamba yang dicintai Allah semuanya ada di dalam kitab ini. Maka Abu bin Hasim mengatakan, tentu nama saya ada di situ. Pasti ada di situ karena saya kan mencintai Allah. Saya kan setiap malam sholat tahajud. Nama saya ada di situ. Wahai malaikat, bolehkah kau bacakan siapa-siapa nama di situ? Dan coba lihat nama saya nomor urut berapa. Jamaah sekalian, tentu nomor 1 Rasulullah, para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu malaikat membuka lembaran tadi, malaikat mengatakan, mohon maaf Abu bin Hasim, namamu tidak ada di dalam kitab hamba yang dicintai Allah. Maka Abu bin Hasim protes, itu kitabnya keliru, coba kamu buka sekali lagi, baca lagi. Pastilah ada nama saya di situ. Maka malaikat membuka kembali dan malaikat mengatakan, wahai Abu bin Hasim, tidak ada namamu di sini. Lalu Abu bin Hasim penasaran, masa nama saya tidak ada di situ? Coba lihat sekali lagi. Sebenarnya malaikat ini tidak pernah keliru karena malaikat dijamin Allah, la ya'sunallah bima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tak pernah keliru dia, karena memang dia dituntun taat. Tidak pernah ingkar, tidak pernah dia berbuat sesuatu yang di luar koridor yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di situ, nama saya pasti ada yang ketiga. Maka malaikat membuka kembali yang ketiga. Dan malaikat mengatakan, mohon maaf Abu bin Hasim, tidak ada namamu di sini. Maka Abu bin Hasim mengatakan, masa nama saya tidak ada? Bukankah saya tahajud setiap malam? Saya sholat malam, saya menegakkan tahajud. Masa nama saya tidak ada di situ? Malaikat menjawab, saya tahu. Kamu tahajud tiap malam, saya tahu. Karena memang kamu takkan ada yang luput dari catatan. Karena memang malaikat ini, Raqib dan Atid itu mencatat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah juga mengingatkan bahwa ada malaikat muqarrabin yang sangat dekat mencatat amal-amal kita. Maka Abu bin Hasim menangis dia. Ada apa dengan tahajud saya ini? Menangis, tersungkur dan lemas, lunglai betul dia. Karena amalan sholat malamnya sepanjang malam setiap hari itu tidak menjadikan dia sebagai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tadi menyatakan, tidak ada namamu. Abu bin Hasim bertanya, apa salah saya? Kenapa nama saya tidak ada di sana? Apa kekurangan saya? Sehingga saya akan perbaiki ke depan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malaikat menjawab, wahai Abu bin Hasim, kamu ini memang tahajudnya luar biasa. Tetapi jiran tetanggamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, du'afa, orang yang kesusahan, kamu tidak pernah tolong dan bantu. Kamu asyik masuk dengan ibadahmu, tapi ibadahmu tadi tidak berimplikasi. Sesungguhnya Abu bin Hasim, Allah itu cinta dengan orang yang menolong anak yatim.
Allah cinta dengan orang yang menolong du'afa. Allah mencintai orang-orang yang menolong kesusahan. Kalau dalam bahasa komunikasi ini, orang yang berempati. Jadi bukan hanya simpati. Kalau simpati itu bentuk luar. Kita prihatin, kita ya memberikan dukungan dari luar. Tapi kalau empati, itu merasakan yang dirasakan kesusahan orang lain, bentuk terdalam. Maka wahai Abu bin Hasyim, sesungguhnya kamu orang yang hebat, hablum minallah, tetapi kamu tidak memiliki hablum minan nas. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tidak boleh kita ibadah itu hanya bersifat individual. Tidak boleh kita ibadah itu hanya berhenti pada ibadah saja. Tapi dia bagaimana membentuk sikap empati, membangun sifat tolong-menolong, membangun kepedulian, sehingga Allah mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Jamaah sekalian, di dalam surah Sajadah, ini surah Sajadah ini surah yang disunnahkan pada subuh Jumat. Allah menjelaskan, di samping kita tahajud, tatajafa junubuhum anil madaji', jauh lambung mereka dari tempat tidur. Makanya mohon maaf, tempat tidur itu jangan empuk kali. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan itu, yang dipromosikan tidur nyenyak, alga, spring bed, nyaman senyaman-nyamannya. Bahkan bila perlu tempat tidur tadi saking empuknya, saking enaknya, mungkin tenggelam kita di tempat tidur, tak bangun malam. Jangan. Kalau Rasulullah itu tidur kadang pakai tangannya, pakai tangannya, dia miring ke kanan dengan tangannya, sehingga tentu kesemutan tangan ini terbangun tahajud. Mohon maaf, kita sekarang berlomba membeli tempat tidur yang paling nyaman, berlomba mencari kualitas tidur yang paling enak, berlomba dengan AC yang paling dingin. Tak bangun kita tahajud, tak bangun sholat malam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan enak-enak kali tidurnya. Jangan bisa kita nonton Piala Dunia jam 2 begadang, tapi tidak bisa tahajud. Ditanya Allah nanti di akhirat itu, ditanya Allah. Apalagi kalau kita judikan pula lagi bola itu, itu luar biasa. Imbangilah dia. Bangun jam 2 nonton bola, tahajud dulu. Tahajud dulu. Atau nanti selesai main itu, pas babak pertama kedua tahajud kita. Baru nanti tidak ditanya Allah, mata ini kemana kita taruh. Maka Al-Quran mengingatkan, tatajafa junubuhum anil madaji', jauh lambung mereka dari tempat tidur. Untuk apa? Yad'una khaufa wa tama'ah. Mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas. Kenapa ada kata harap? Harap agar Allah mengampuni dosa mereka. Harap agar Allah menerima amal ibadah mereka. Dan cemas kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Khaufa wa tama'ah. Tapi cukupkah itu? Cukupkah tahajud tadi? Cukupkah di penghujung malam tadi seperti Abu bin Hasyim tadi? Dia berhenti pada satu titik. Maka Al-Quran mengingatkan di ujung ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang diberi Allah, hendaklah kamu belanjakan di siang hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam Islam ini yang paling tinggi bukan ibadah individual. Puncak ibadah kita itu bukanlah ibadah ritual, bukan. Tapi puncak ibadah dalam Islam adalah ibadah sosial. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Al-Quran mengingatkan
tentang pentingnya mendorong kita berempati, menolong, membantu kesusahan orang, memperhatikan hamba-hamba Allah yang kurang beruntung, mereka yang ditimpa musibah, yang sedang diuji Allah, rumah mereka hancur seperti di Cianjur, seperti di Garut sana. Mungkin kalau kita di Sumatera Utara ini sebatas banjir, ini rumahnya lulu lantak, tidak ada bentuknya. Tidak hanya rumahnya lulu lantak, tapi ada yang korban anaknya meninggal dunia, ada yang kehilangan harta, kehilangan segalanya. Jangan biarkan mereka sendiri, itulah puncak ibadah. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itulah puncak dari seorang manusia yang terbaik. Karena itu Rasulullah mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya. Rasulullah mengatakan, saya adalah abul yatama wal masakin. Saya adalah bapak-bapak orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Saya di garda terdepan membela mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis qudsi bahwa Allah berfirman, sekiranya kamu ingin tahu di mana Allah, sekiranya kamu ingin tahu berjumpa dengan Allah, tidak cukup kita hanya tawaf saja di Ka'bah sana, tidak cukup. Tidak cukup, tapi bagaimana tawaf kita dari rumah ke rumah orang miskin, door to door. Kita lihat jamaah sekalian, apa gunanya orang kaya mendatangi rumah orang miskin? Biasanya kan orang miskin yang datangi rumah orang kaya. Untuk apa kita mendatangi rumah orang miskin? Maka di saat kita mendatangi rumah orang miskin, mau masuk saja kita sudah menangis. Ya Allah, begini rumahnya. Dibukanya pintunya, lantainya itu tanah. Lantai kita keramik, granit. Tapi istri kita belum bersyukur. Anak kita merasa kekurangan. Kita masuk di rumah orang miskin tadi, tidak ada kursinya. Yang ada tikar. Tikar itu kayak anyaman itu. Tikar, duduk di situ. Kita lihatlah rumah tadi. Kemudian tidak ada kompor gasnya. Tidak ada kompornya, hanya ada tungku bahasanya itu. Batu 3. Masak di situ, hitam dapurnya. Tapi mereka penuh dengan bersyukur. Maka jamaah sekalian, sering khotib katakan kepada ibu-ibu, terutama istri-istri pejabat, tidak cukup sholat tasbih, pergi ke rumah gubernur, pergi ke rumah bupati, pergi ke rumah wali kota, tidak cukup. Sholat tasbih ke Bali, sholat tasbih ke Batam, tidak cukup. Tapi sekali-kali tolong kunjungi orang-orang miskin, datangi rumah sakit mereka yang sedang diuji Allah. Hati kita akan bersyukur, hati kita akan lapang, hati kita akan menangis bahwa begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah dalam hidup saya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Mudaththir yang tadi khotib bacakan. Di situ ada dialog antara penduduk surga yang disebut dengan penduduk kanan dengan penduduk neraka yang disebut dengan ashabus shimal, penduduk kiri. Masalakakum fi sakor. Kenapa hari ini kamu masuk neraka sakor? Kenapa kamu masuk neraka? Neraka sakor. Ada apa? Apa kesalahan kalian? Maka mereka menjawab dua hal. Pertama, qalu lam naku minal musallin. Dulu kamu tidak sholat. Sholat yang pertama dihisab. Baik sholat kita, baik seluruh amal ibadah kita. Sholat kuncinya ini. Tapi tidak boleh berhenti di sholat. Maka yang kedua kuncinya, walam naku nut'imul miskin. Dulu saya lupa membantu memberi makan orang miskin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kampus UMA ini, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim ini termasuk kampus berbagi, termasuk kampus yang suka dan setiap bulan menyantuni anak yatim, orang miskin. Mudah-mudahan kita kelak semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, seluruh sivitas akademik kampus ini, seluruh keluarga besar yayasan, karena kita tidak mau membiarkan orang miskin tadi, karena ibadah kita harus berbuah menolong orang lain.
Yang kedua jamaah sekalian, seperti malaikat tadi ada bawa kitab, hamba-hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan nama kita ada di situ, bersama nama Rasulullah, bersama sahabat yang mulia, bersama Utsman bin Affan, seorang kaya yang berbagi, Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang dia belum diminta orang pun dia merasa bagaimana susahnya orang-orang miskin. Mudah-mudahan nama kita tercatat di sana, di buku tadi yang dibawa malaikat, sehingga kita kelak semuanya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Habdu minallah ke atas, habdu minal nas ke samping. Bangunlah ini kesolehan ritual, kesolehan sosial. Insyaallah mudah-mudahan khutbah ini menginspirasi dan bisa membuat kita dalam hidup ini terus bisa berbagi sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'il hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadza baldatun Indonesia aminatan mutmainnah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.